Jemaat damai yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Selasa 11 Juni 2024. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara senang atau sering nonton film-film horor, kira-kira pengalaman apa nih yang saudara dapatkan ketika saudara selesai menonton itu? Saya pernah beberapa kali nonton. Waktu menonton, rasa penasaran, rasa mencekam, adrenalin terasa begitu menggelora begitu ya. Dan bagaimana adegan demi adegan dalam film horor itu membuat kita exciting, begitu semangat gitu ya. Tetapi di satu sisi memunculkan perasaan-perasaan kengerian, ketakutan yang begitu luar biasa. Nah, ternyata ketika usai menonton, pulang, ketika kita berada di sebuah tempat yang gelap, sepi gitu ya, adegan film yang kita tonton tuh mengingatkan kita gitu, membuat kita ada rasa takut, rasa ngeri. Tetapi itulah realita di dalam kehidupan manusia begitu ya. Nonton film takut tapi seneng, penasaran begitu. Nah, saudara, film itu membangun sebuah pola berpikir atau kerangka berpikir tentang setan, tentang iblis, tentang hantu-hantu, membuat kita akhirnya membentuk atau mengkonstruk cara berpikir kita tentang keberadaan daripada kuasa-kuasa gelap atau dunia imaterial tersebut. Saudara, sama hari ini saya akan bawa kita dalam sebuah perenungan yang bertemakan sang iblis, sang pendusta. Nats firman Tuhan akan kita baca atau kita ambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 ya. Demikian saya akan bacakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita dapat mengetahui tentang keberadaan iblis atau setan ya. Jelas iblis nyata, ada. Kuasa kegelapan itu ada di tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa. Di tengah alam semesta ini, iblis adalah malaikat yang jatuh, yang melawan Allah. Nah, di dalam proses penciptaan ketika manusia pertama Adam dan Hawa hadir di Taman Eden, sang iblis itu pun hadir dan dia memilih ular sebagai binatang yang paling cerdik di antara binatang pada saat itu. Dia mengambil firman Tuhan dan memutarbalikkan firman Tuhan, dan dia merayu Hawa, mendustai Hawa, sehingga akhirnya Hawa pun memakan buah itu dan memberikannya kepada Adam, suaminya. Saudara, kalau dari pola seperti ini kita dapat melihat bagaimana cara kerja iblis, yaitu dia selalu melawan akan keberadaan Allah atau Tuhan. Dia selalu melawan firman Tuhan, memutarbalikkan firman itu sehingga manusia akhirnya tergoda untuk boleh menuruti akan kehendaknya. Tawaran yang diberikan adalah tawaran yang selalu menarik, yang indah, melebihi Allah, mengetahui yang benar, yang baik dan buruk. Engkau tidak akan mati, dan seterusnya kalau kita baca melalui firman Tuhan ini. Saudara, itulah cara kerja iblis.
yang kita sebut sebagai sang pendusta. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah untuk melawan Allah. Saudara, di dalam buku yang ditulis C.S. Lewis, Surat-surat Screwtape, C.S. Lewis berkata demikian, ada dua kekeliruan yang setara dan bertentangan mengenai iblis yang bisa menjatuhkan manusia. Yang pertama ialah tidak mempercayai keberadaan mereka. Yang lain yaitu mempercayai, memikirkannya secara berlebihan, dan tertarik kepada iblis pada tingkat yang tidak sehat. Iblis sendiri sama-sama menyenangi kedua macam kekeliruan itu. Iblis mengeluh-elukan seseorang materialistis atau seorang penyihir dengan kegembiraan yang sama. Jadi saudara, ada dua macam orang, satu tidak mau percaya, yang satu berlebihan dan bahkan tertarik, bahkan lebih jauh mengeluh-elukan atau menyembah kepada iblis. Saudara, saya teringat akan sebuah peristiwa waktu saya kuliah. Ketika itu orang tua saya belum percaya. Saya diajak oleh orang tua saya untuk pergi ke Gunung Kawi, mengantar gitu ya. Orang tua saya ketika belum percaya secara rutin pergi ke Gunung Kawi. Tentu saudara tahu apa yang dikejar di Gunung Kawi, pesugihan. Ya, di sanalah tempat perkumpulan semua agama menjadi satu untuk satu tujuan, mencari pesugihan. Iblis tidak memandang latar belakang siapapun, agama apapun, yang dia kejar atau dia cari adalah orang-orang yang mau tunduk dan taat kepada dia. Dengan kata lain, meninggalkan anugerah umum, meninggalkan Allah sang pencipta itu dan mendatangi dia, memohon perlindungan kepadanya, memohon berkat kepadanya, dan memohon menjadikan dia raja di dalam kehidupan orang tersebut. Nah, demikian yang terjadi di Gunung Kawi ya, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat bagaimana semua orang dengan latar belakang agama apapun duduk berkumpul bersama, bersila, memberikan sesajen, memberikan persembahan begitu ya, di hadapan sebuah makam dan ada sebuah pohon, ya semua mencari akan pesugihan. Saudara, itulah cara kerja iblis memutarbalikkan kebenaran, memutarbalikkan realita, fakta, sehingga kita tidak lagi berpikir secara jernih, dan faktanya yang terjadi, dia memberikan pesugihan kepada orang-orang yang menyerahkan diri atau hidupnya kepada dia. Tetapi tentu ada tumbalnya atau ada yang harus dikorbankan begitu ya. Itu dari peristiwa demi peristiwa yang saya lihat, tidaklah mudah ketika kita sudah menyerahkan diri kepada iblis. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Papa, Mama saya, orang tua saya percaya dan menerima anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus, semua itu terputus dan dilepaskan. Kuk-kuk perhambaan, kuasa dosa itu dipatahkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Iblis yang berusaha merebut kedua orang tua saya ataupun kami sekeluarga dulu telah direbut oleh Tuhan. Kuasa darah Yesus jauh lebih berkuasa untuk melawan segala kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, biarlah kita senantiasa boleh bersandar kepada Tuhan. Kita senantiasa mencari wajah Tuhan melalui firman-Nya, melalui doa kita kepada Tuhan, sehingga ketika iblis menyerang kita, mencoba mengganggu, merongrong atau membelokkan iman kita, menggoyahkan iman kita, kita boleh tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Satu cara kerja iblis lainnya yang kita dapat pelajari dari kitab Ayub adalah dia menghabiskan apa yang dimiliki oleh Ayub, bukan? Termasuk kesehatannya. Sakit penyakit yang diderita Ayub datangnya dari iblis. Tentu bukan semua penyakit datang dari iblis, tetapi iblis mampu memberikan sakit penyakit kepada seseorang percaya untuk dia menggoyahkan imannya, untuk dia
tidak lagi bergantung pada Tuhan. Tetapi puji Tuhan kita dapat belajar dari kitab Ayub bahwa orang benar yang berakar, benar-benar kokoh, bersandar pada Tuhan tidak mungkin tergoyahkan oleh kuasa kegelapan tersebut. Maukah Bapak Ibu Saudara hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sehingga tetap kokoh di tengah deraan, di tengah godaan, cobaan dari sang pendusta itu? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Kuasa darah Tuhan Yesus sanggup mematahkan semua kukuk perhambaan, kukuk dosa, dan merebut kami dari tangan sang pendusta, si penjahat itu, yaitu iblis. Kami bersyukur karena darah Yesus telah mematahkannya, dan di dalam nama itu kami menolak segala kuasa-kuasa yang mencoba merongrong mengganggu kami untuk kembali kepada Dia, atau kami boleh menggoyahkan iman kami untuk menjauh dari Tuhan. Tetapi darah Yesus sanggup membawa kami berada dalam lingkungan kuasa darah itu, menjagai dan memagari kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.